Ini merupakan titik puncak bagaimana Belanda kembali menjajah Palembang. Dilakukan peralihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda untuk wilayah Sumatera bagian selatan. Sejak itu, Kolonel Mollinger sebagai Komandan Brigade Y sekaligus Komandan Teritorial di Sumatera bagian selatan resmi menguasai daerah itu. Pada hari itu pula, pasukan tambahan Brigade Y Belanda, Gajah Merah, yang sebelumnya ditugaskan di Bali dan Lombok, berlayar menuju Palembang. Setelah berlayar selama 5 hari, pasukan tambahan tiba di hilir Sungai Musi. Satu persatu personel kemudian didaratkan dengan landing ship tank. Dilakukan peralihan kekuasaan Inggris kepada Belanda dari Letkel Wills, pimpinan Resimen Gurkha keempat Inggris, kepada Letkel Van Beek di benteng Puto Besar. Hari itu, pasukan Belanda juga mengambil alih seluruh pos pertahanan dari Inggris. Lalu pos-pos pertahanan itu langsung diisi untuk mengamankan Palembang dan sekitarnya dari serangan tentara Republik Indonesia. Arogansi Belanda membuat pejuang Palembang muak. Puncaknya, ketika Belanda mengubah fungsi Rumah Sakit Katolik Roma Caritas di Talang Jawa dari fasilitas kesehatan menjadi benteng pertahanan yang kuat dan strategis. Peralihan fungsi ini sudah dipikir masak-masak oleh Belanda. Lokasi Rumah Sakit Caritas yang terletak di atas bukit memudahkan Belanda untuk mengawasi pergerakan rakyat Palembang yang akan membahayakan mereka. Selain itu, pendudukan Rumah Sakit Caritas juga memudahkan hubungan Belanda dalam menuju Talang Betutu dan Talang Sungut. Tindakan Belanda ini menjadi salah satu pemicu perang. Pejuang Palembang merasa dikhianati Inggris karena sebelumnya mereka telah menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Caritas kepada Inggris semata-mata demi tujuan kemanusiaan, tetapi kemudian disalahgunakan oleh Belanda. Insiden pertama yang mengawali perang datang dari bangsa Indonesia. Sekitar jam 9 malam, 2 granat tangan dilemparkan ke arah truk Belanda yang sedang melewati jalan Talang Jawa Baru. Kejadian ini membuat 2 orang tentara militer Belanda tewas seketika. Insiden ini berkembang dalam bentuk serangan terbuka terhadap kedudukan Belanda di beberapa tempat di dalam kota Palembang. Setelah dibujuk Kolonel Mollinger, Presiden Palembang M. Isa turun tangan meredakan situasi pada 31 Desember 1946. Namun provokasi pasukan Belanda membuat para pejuang tidak kunjung beranjak dari pos pertahanan masing-masing, walaupun gencatan senjata sudah diserukan. Akibat insiden-insiden tersebut menjadikan konflik antara Belanda dan Indonesia tidak dapat terelakkan. Peristiwa ini merupakan pembuka jalan terjadinya pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang dari tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertemuan antara pimpinan sipil dan militer mereka dan memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Perundingan itu menyepakati bahwa pasukan Indonesia dan Laskar Rakyat akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota Palembang dan hanya menyisakan Angkatan Laut Republik Indonesia di dalam kota. Ini adalah dokumentasi kehancuran kota Palembang setelah pertempuran 5 hari 5 malam dengan Belanda. Dalam pelaksanaan kerja lapangannya, pasukan Belanda dibantu oleh komando dari orang Indonesia. Setelah berlayar selama 4 hari, pasukan Brigade Y Belanda, Gajah Merah, tiba di hilir Sungai Musi. Satu persatu personel kemudian didaratkan dengan landing ship tank. Sebelumnya, Brigade Y ditugaskan untuk menguasai Bali dan Lombok. Pada 24 Oktober 1946 lalu, telah dilakukan peralihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda untuk wilayah Sumatera bagian selatan. Sejak itu, Kolonel Mollinger sebagai Komandan Brigade Y, sekaligus Komandan Teritorial di Sumatera bagian selatan, menguasai daerah itu. Wakil Komandan Brigade Y adalah Letnan Kolonel D.J. Panwell dengan kepala stafnya Mayor Van der Veen.
Pasukan Belanda ini sekaligus bertugas melindungi pemerintahan sipil Belanda, Nika, di Palembang, yang dikepalai oleh Mr. H.J. Witmalen dengan sekretarisnya J. van Brun. Markas Brigade Y berkedudukan di Talang Semut dengan pusat pertahanan di Benteng Kuto Besak, yang sebelumnya menjadi markas besar tentara Inggris.